Ya, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek-cek semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Ya, oke. Teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Jadi di sore hari ini kita di sini akan belajar bareng ya terkait materi penyakit syaraf dan psikiatri. Nah, sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai teman-teman? Ya. Jadi agenda kita sore hari ini di kelas gratis ya pada bulan Maret 2025 akan membahas materi terkait penyakit penyakit syaraf dan psikiatri. Nah, materinya apa saja yang bisa kita pelajari ya. Jadi untuk penyakit syaraf ini ada beberapa submateri ya. Yang pertama itu ada yang namanya ansietas atau kecemasan. Nah, kemudian yang kedua ada depresi, ya. Kemudian yang ketiga ada skizofrenia, yang keempat ada Parkinson, kemudian Alzheimer, epilepsi, ya. Mungkin nanti juga bisa teman-teman pelajari terkait ini migrain, ya, migrain dan sejenisnya ya. Nah, cuma pada sore hari ini kita nggak akan bisa membahas semua materi. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang penyakit skizofrenia dan yang kedua terkait penyakit epilepsi. Ya. Nah, tadi sudah mengerjakan soal mini tryout, teman-teman. Ada 6 soal. Nanti kita akan bahas di sini ya. Oke, yang pertama ya, sebelum kita membahas materinya, ya, untuk layarnya sudah terlihat ya, PPT saya, teman-teman. Lihat, Kak. Oke, terlihat ya. Nah, jadi untuk yang sebelum kita membahas ke materi skizo maupun epilepsi, kita membahas dulu tentang yang namanya neurotransmitter. Nah, apa itu neurotransmitter? Jadi, neurotransmitter itu teman-teman merupakan sebuah senyawa yang ada di dalam tubuh, utamanya ya, utamanya ada di dalam otak atau sistem saraf pusat yang berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi neurotransmitter itu ada beberapa jenis ya. Setiap jenis itu memiliki fungsi yang berbeda. Contoh nih ya, yang pertama ada neurotransmitter yaitu berupa dopamin. Nah, dopamin ini fungsi utamanya adalah untuk mengatur rasa senang. Ya, jadi kalau teman-teman baru sedih gitu ya, mungkin dopaminnya kurang nih. Ya, kemudian kalau baru senang, oh berarti dopaminnya tinggi kan gitu kan. Nah, kemudian fungsi yang lainnya itu untuk memori, tapi memorinya ini jangka pendek teman-teman. Ya, jangka pendek. Kemudian sebagai penggerak otot juga. Nah, sehingga ketika kadar dopamin di dalam tubuh itu berkurang atau kurang negatif gitu ya, maka akan menyebabkan gangguan berupa depresi dan ansietas ya. Jadi depresi dan kecemasan karena rasa senangnya itu kurang gitu kan. Kemudian untuk yang kedua, ketika kadar dopaminnya meningkat atau terlalu tinggi, ya berarti rasa senangnya terlalu berlebih, ya, itu nanti akan menyebabkan yang namanya skizofrenia, ya, karena apa namanya untuk rasa senangnya terlalu berlebih. Ya. Nah, itu yang terkait baru dopamin ya. Kemudian ada yang lain juga, yaitu serotonin. Nah, serotonin itu sebagai pengatur mood. Ya, kalau teman-teman moodnya baru tidak baik, ya berarti ada mungkin ada hubungannya dengan serotoninnya ya. Kemudian pola tidur kalau kurang baik juga berarti serotoninnya bisa
terganggu nih, dan kemudian juga bisa mengatur rasa bahagia dan rasa senang juga, ya. Nah, apabila kekurangan serotonin di dalam tubuh, maka akan menyebabkan kondisi depresi dan ansietas atau kecemasan, ya. Kemudian ada GABA. GABA ini merupakan sebuah neurotransmitter yang fungsinya akan menurunkan aktivitas sistem saraf yang lain atau dia sebagai inhibitory, ya. Nah, ketika kekurangan GABA itu akan menyebabkan yang namanya ansietas dan juga ada epilepsi, ya. Kemudian ketika kelebihan si GABA akan menyebabkan depresi. Nah, kemudian glutamat. Ya. Kalau glutamat, ya, itu akan kebalikan dari GABA, meningkatkan aktivitas sistem saraf yang lain. Ya. Nah, kalau di dalam tubuh itu kondisi glutamatnya tinggi, maka akan menyebabkan kondisi epilepsi. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya norepinefrin atau epinefrin. Nah, ini fungsinya adalah sebagai peningkat kewaspadaan, kemudian juga sebagai pengatur nafsu makan. Nah, jadi ketika terjadi penurunan dari norepinefrin akan menyebabkan kondisi depresi dan ansietas. Dan yang terakhir ada yang namanya asetilkolin. Ya, di mana asetilkolin ini fungsinya untuk menjaga hubungan tiap neuron sebagai pengingat, ya, pengingat yang jangka panjang. Nah, kalau si dopamin tadi pengingat jangka pendek, kalau asetilkolin pengingat jangka panjang. Nah, hampir mirip asetilkolin dengan dopamin, ya. Kemudian selain itu kemiripannya juga sebagai pengatur gerakan otot. Ya, dopamin juga sebagai penggerak otot. Ya. Bedanya asetilkolin dengan dopamin secara fungsi itu tidak ada meningkatkan rasa senang. Ya, si asetilkolinnya tidak ada hubungannya dengan rasa senang. Nah, ketika terjadi kekurangan asetilkolin di dalam tubuh, maka akan menyebabkan yang namanya Alzheimer atau pikun, ya, kepikunan. Ini contoh masing-masing neurotransmitter beserta fungsi dan gangguan ketika terjadi ketidakseimbangan dari masing-masing neurotransmitter. Nah, yang menjadi pembahasan kita di sore hari ini adalah penyakit yang pertama adalah skizofrenia dan yang kedua adalah terkait penyakit epilepsi. Nah, neurotransmitter apa yang mempengaruhi penyakit skizofrenia? Ada beberapa nih. Misal ada dopamin. Ya, ini dopamin nih. Ketika kadar dopaminnya positif atau berlebih, ya, itu menyebabkan si skizofrenia. Sedangkan kalau epilepsi ada apa saja neurotransmitter yang berpengaruh? Yang pertama ada GABA. Ketika GABA-nya itu berkurang atau negatif, ya, dan juga ada glutamat yang dia kadarnya terlalu berlebih atau positif, ya, maka akan menyebabkan apa? Menyebabkan epilepsi. Jadi erat hubungannya dengan neurotransmitter yang mempengaruhi. Ya, tergantung eh, neurotransmitter yang apa. Gitu teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Aman, Kak. Aman ya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan skizofrenia. Oke. Nah, tadi yang mempengaruhi skizofrenia tadi apa, teman-teman?
Neurotransmitter apa? Dopamin. Oke. Dopaminnya kenapa? Terlalu tinggi. Dopaminnya berlebih. Dopaminnya terlalu tinggi. Dopaminnya terlalu Berlebih. berlebih. Ya, oke. Nah, coba kita cek nih. Untuk apa namanya? Pengertiannya sih apa sih gitu ya. Nah, jadi untuk skizofrenia secara pengertian, ya secara pengertian nih, itu merupakan kondisi kesulitan membedakan antara apakah ini ilusi, halusinasi, dengan apakah ini kenyataan. Nah, jadi nggak bisa nih membedakan, oh ini halusinasi nih, oh ini kenyataan nih, nggak ada bedanya, ya. Dan juga kesulitan dalam membedakan antara mimpi, berpikir, berbicara, mendengar, jadi bingung gitu. Ya, jadi ketika diajak ngobrol nggak nyambung. Nah, jadi itu yang namanya skizofrenia. Nah, skizofrenia secara gejalanya, ya, secara gejala itu ada dua. Ya, ada yang bergejala positif, ada yang bergejala negatif. Ya. Nah, gejala positif berupa apa? Misal halusinasi, gangguan berpikir, itu gejala positif. Kemudian gejala negatif itu menarik diri dari kontak sosial dan respon emosi yang datar. Tidak ada emosinya. Ya. Nah, sehingga pada kondisi skizofrenia ini, teman-teman, ya, pengobatannya menggunakan obat antipsikotik. Ya. Tinggal pakainya yang mana? Karena ada dua generasi. Ya, ada generasi pertama, yang generasi yang paling lama, paling awal gitu ya, dan generasi kedua, ini generasi terbaru. Ya, bedanya apa? Ya, bedanya ada di salah satu perbedaan utamanya adalah di efek sampingnya. Ya, kalau generasi pertama ya atau apa namanya FGA (First Generation Antipsychotic) ya, ini merupakan antipsikotik dengan gangguan efek samping ekstrapiramidal yang tinggi. Jadi apa namanya sindrom ekstrapiramidal itu merupakan kondisi yang mana terjadi intinya terjadi gangguan pergerakan. Ya, gangguan pergerakan. Ya, karena eh, si apa namanya si antipsikotik generasi pertama ini tadi itu kan dia fungsinya untuk bisa menurunkan yang namanya dopamin ya kan? Karena skizo tadi dopaminnya terlalu tinggi nih. Makanya fungsi dari obat antipsikotik entah generasi pertama maupun kedua itu adalah untuk menurunkan kadar dopamin di dalam tubuh. Ya, di mana untuk generasi pertama penurunan dopaminnya itu terlalu tinggi, jadi terlalu ekstrim gitu ya. Sehingga yang awalnya dopaminnya itu berlebih, ya karena diberikan obat antipsikotik generasi 1 itu menyebabkan kadar dopaminnya turun terlalu drastis sehingga jadi berkurang. Nah, salah satu efek ketika kadar dopamin di dalam tubuh itu berkurang atau kurang, itu terjadi yang namanya gangguan pergerakan. Karena dopamin juga memiliki fungsi untuk mengatur pergerakan, itu kali ya. Nah, sehingga dikembangkanlah nih dari generasi pertama yang memiliki efek samping ekstrapiramidal yang tinggi, yang itu dapat mengganggu ya pasien gitu kan, maka dikembangkan untuk ditemukanlah obat antipsikotik generasi kedua ya atau SGA (Second Generation Antipsychotic) ya, SGA. Nah, SGA ini ya ini untuk efek samping ekstrapiramidalnya itu rendah ya. Cuma dia juga memiliki efek samping yang lain nih, yaitu gangguan metabolisme yang tinggi. Nah, cuma secara gangguan ekstrapiramidal dia lebih rendah ya daripada si generasi pertama. Nah, untuk obat-obatannya untuk generasi pertama ya itu contohnya haloperidol, loxapin, pimozid, klorpromazin dan masih banyak yang lainnya. Nanti kita cek lagi ya ada tabelnya. Nah, kemudian untuk generasi kedua itu eh,
yang menjadi first line terapi pada kondisi skizo itu adalah pemakai antipsikotik generasi kedua karena mempertimbangkan efek samping ekstrapiramidalnya yang rendah dan juga efektivitas dalam penurunan dopamin yang bagus. Makanya digunakan sebagai first line terapi. Contohnya risperidone, clozapine, ziprasidone, ya, kemudian ada olanzapine. Nah, masing-masing dari itu tadi merupakan antipsikotik generasi kedua. Ya, jadi ada dua antipsikotik ya, generasi pertama dan kedua. Yang menjadi first line adalah generasi kedua ya, yang memiliki efek samping ekstrapiramidal yang lebih rendah daripada generasi yang pertama. Oke. Nah, kemudian ini perbedaannya nih, mekanisme dari obat antipsikotik generasi pertama dan generasi kedua. Bedanya apa kan gitu kan. Nah, tadi ya si antipsikotik generasi pertama itu kan memang fungsinya untuk dapat menurunkan kadar dopamin gitu kan. Cuma penurunan dopamin di generasi pertama itu terlalu berlebih. Nah, sehingga dapat yang awalnya dopaminnya terlalu tinggi malah akan ngedrop menjadi dopaminnya yang rendah sehingga menyebabkan efek samping ekstrapiramidal sindrom tadi. Nah, karena cara kerja untuk antipsikotik generasi pertama itu salah satunya adalah dia akan menghambat atau sebagai antagonis dopamin D2 atau di reseptor D2. Nah, dia menghambat reseptor dopamin 2 sehingga akan menyebabkan menurunnya produksi dopamin di dalam tubuh. Ya. Selain dia menghambat di apa namanya reseptor D2, dia juga menghambat di reseptor histamin, reseptor muskarinik dan ada alfa 1 adrenergic. Ya. Nah, yang menjadi pembeda dengan generasi yang kedua apa? Adalah di mekanisme satunya nih. Kalau di antipsikotik generasi kedua, ya second generation antipsikotik, ya dia memiliki fungsi ya atau mekanisme kerjanya itu berbeda nih dengan yang pertama. Bedanya adalah di kalau yang pertama tadi ada menghambat di reseptor dopamin 2 ya. Kalau yang kedua tidak di dopamin 2 tapi di serotonin. Ya, karena ketika menghambat serotonin, ketika menghambat histamin dan lain sebagainya itu ujung-ujungnya juga dapat menurunkan yang namanya dopamin. Jadi mencari alternatif jalur lain ya biar ketika digunakan itu efek samping obatnya tidak terlalu tinggi. Jadi yang menjadi pembeda generasi pertama dan kedua itu di mekanisme terapinya atau mekanisme obatnya ya yang mana generasi 2 sudah tidak sebagai antagonis dopamin 2 tapi sebagai antagonis muskarinik. Antagonis serotonin maaf. Nah, efek sampingnya, nih, efek sampingnya itu antara nomor satu ya, dari tabel cara kerja dengan efek samping itu saling berhubungan ya. Misal nih, oh dia si generasi pertama itu dia menghambat dopamin 2. Itu menyebabkan efek samping apa? Menyebabkan efek samping sindrom ekstrapiramidal. Nah, kalau menghambat reseptor histamin menyebabkan efek samping sedasi dan peningkatan berat badan. Ya, kemudian ketika menghambat di antagonis reseptor muskarinik itu akan menyebabkan yang namanya mulut kering, retensi urin, konstipasi dan lain sebagainya. Dan kalau menghambatnya di antagonis alfa 1 adrenergik itu akan menyebabkan hipotensi ortostatik. Ya, jadi ini efek sampingnya saling berkaitan antara nomor 1 dengan nomor 4. Ya. Nah, contoh obatnya untuk generasi pertama tadi klorpromazin, haloperidol. Kalau yang generasi kedua itu aripiprazol, risperidone. Ya. Jadi itu contoh-contoh obatnya. Oke, teman-teman sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut.
Jadi ini adalah algoritma tata laksana terapi dari penyakit skizofrenia. Nah, jadi bagaimana sih ketika pasien itu sudah didiagnosa skizo, apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Nah, jadi ada tata laksananya. Jadi di sini ya, ketika memang pasien sudah ditegakkan diagnosa mengalami skizofrenia, nah, maka yang awal sendiri ya, yang paling awal adalah ada di kategori stage 1. Ya, stage 1 ada stage 1A dan stage 1B. Bedanya apa? Nah, kalau pasien baru pertama kali didiagnosa skizofrenia, maka dia masuk ke dalam kategori stage 1. Nah, di mana di kategori stage 1 ini untuk tata laksana terapinya itu menggunakan monoterapi. Ya, hanya menggunakan satu obat antipsikotik ya kecuali clozapine. Jadi clozapine ini ketika mau digunakan itu ada aturan khususnya. Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, kemudian kategori 2B itu adalah bagi pasien yang sebelumnya sudah pernah diterapi. Jadi penegakan diagnosanya itu sudah kemarin gitu ya. Kemudian ini mau kontrol terapi ya. Berarti kondisi pasien sudah pernah menggunakan obat sebelumnya. Kan gitu kan. Nah, sehingga ketika kondisi pasien itu dimasuk ke dalam kategori 1B, maka terapinya tetap sama ya, monoterapi antipsikotik kecuali clozapine. Jadi clozapine masih belum bisa digunakan di stage yang pertama. Nah, kemudian kalau misal ternyata pasien itu sudah diberi terapi di stage yang pertama, kok belum ada respon yang bagus gitu ya, kok belum ada perubahan, kok penyakitnya semakin parah misal, ya, maka perlu dievaluasi, ya, di mana evaluasinya itu nanti ketika memang ya pemberian obat secara monoterapi kurang efektif, maka bisa diberikan obat jenis lain. Ya. Jenis lainnya itu dia masuk ke dalam kategori stage 2B. Ya, di mana stage 2B ini pada pasien yang tidak memberikan respon yang baik terhadap eh, nomor 1A dan 1B. Jadi di stage 1A dan 1B apabila sudah diberikan obat tidak ada reaksi apapun, ya, maka pasien akan masuk ke dalam kategori stage 2. Nah, di dalam kategori stage 2 ini yang bisa diberikan tetap monoterapi ya antipsikotik tapi kecuali clozapine. Jadi clozapine masih belum bisa diberikan di stage kedua. Nah, tetapi ya ada tapinya nih. Clozapine bisa nih diberikan di stage yang kedua. Ya, asalkan ternyata itu pasien itu memiliki keinginan untuk bunuh diri. Jadi kalau sudah pasien berhalusinasinya berlebih dan sampai ingin bunuh diri, ya maka dia masuk ke dalam ini penggunaan clozapine secara khusus. Ya, jadi clozapine tadi untuk stage 1 masih belum boleh. Ya, kalaupun mau beli ya ada yang kecil gitu kan. Ya, clozapine-nya di mana ketika clozapine itu mau diberikan syaratnya adalah kalau di kategori di stage 2 bahwa pasien itu ada keinginan untuk bunuh diri. Ya, itu diberikan clozapine. Tetapi kalau sudah di stage 2 dan tidak ada keinginan untuk bunuh diri ya udah nggak boleh clozapine, masih pakai antipsikotik yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau untuk stage 3, misal stage 2 tidak efektif ya. Nah, di stage 3 ini kondisinya adalah pasien tidak memberikan respon baik terhadap antipsikotik yang diuji. Misal, tadi kan ada pengujian nih, ya, atau pemberian terapi sebelumnya ternyata terapi sebelumnya nggak efektif ya. Berarti
masuk ke dalam stage 3 ya. Kemudian di stage 3 ini untuk terapi utamanya adalah clozapine. Jadi perlu sampai kos 3 untuk mendapatkan apa namanya, pemberian clozapine secara apa ya, ya boleh gitu ya. Jadi clozapine digunakan minimal di stage 2 dengan catatan khusus ya. Di stage 3 silahkan sudah boleh diberikan ya. Nah, kemudian di stage 4 ini adalah pasien yang kurang berespon terhadap clozapine yang diberikan di stage 3 tadi, maka di stage 4 ini merupakan kondisi di mana clozapine nggak bisa ya, sehingga diberikan monoterapi alternatif. Ya, alternatifnya ya obat-obat yang lain tadi, yang masih belum dipakai bisa dipakai dulu gitu. Nah, kemudian ini kan pasien skizo ya, bukan pasien normal. Jadi kadang ada yang teriak-teriak, kadang ada yang berlarian ke sana kemari ya. Untuk pemberian obatnya itu juga susah. Nah, sehingga untuk mengantisipasi ketidakefektifan terapi, ya, maka ada sebuah alternatif. Alternatifnya apa? Bisa diberikan antipsikotik yang long acting injectable. Ya, yang mana untuk obat golongan ini itu bisa diberikan pada stage 2 dan stage 4 ya, di mana golongan ini diberikan ketika kepatuhan pasien itu rendah. Nah, ini bisa diberikan golongan LAI untuk sebagai alternatif karena golongan LAI ini diberikannya cukup seminggu, eh, bisa 3 kali ya, seminggu cukup 3 kali. Bukan seminggu 3 kali, seminggu sekali biasanya. Ya tergantung sediaannya atau obatnya. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, tergantung tes tengahnya juga. Nah, ini terapi kondisi khusus, teman-teman. Nah, tadi kondisi yang pertama ada kondisi pasien ingin bunuh diri, maka langsung berikan clozapine. Ya. Kondisi yang kedua, pada pasien yang tidak patuh minum obat, berikan LAI, ya, long acting injectable. Ya. Kemudian pada pasien skizo dengan eh, adanya resisten diberikan clozapine juga. Kemudian pada anak-anak diberikan kecuali azepin, clozapine, ibuprofen, dan lurasidon. Dan yang terakhir untuk ibu hamil dan menyusui, ya, ini semua terdistribusi ke plasenta. Tapi lebih disarankan untuk USG dulu. Ya, apakah emang masih memungkinkan diberikan atau tidak? Seperti itu. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ya, aman ya. Kak, alasannya kenapa sih clozapine tidak diberikan pada stage 1 dan 2? Ya. Jadi alasannya karena ini sebagai kayak gini, teman-teman. Ada first line, second line, third line gitu ya. Nah, jadi prinsipnya kayak antibiotik. Ya. Jadi antibiotik itu ketika mau digunakan kan pilih yang rendah dulu ya, maksudnya yang spektrumnya mungkin luas dulu, baru sempit atau ke spesifik kan gitu. Nah, clozapine juga sama. Jadi pilih obat selain clozapine dulu ya, karena efektivitas dari clozapine dibandingkan obat golongan yang sama itu tidak efektif dari si apa namanya, obat lain. Jadi kalau digunakan langsung di apa namanya, di tempat di awal ya, awal diagnosa misal di stage 1 atau 2, takutnya tubuh itu akan ketergantungan pemberian clozapine ya. Nah, ketika tubuh ketergantungan pemberian clozapine, kemudian nanti di kemudian waktu gitu ya, ternyata obat clozapine sudah tidak cocok lagi ataupun sudah eh,
tidak digunakan, ya maka bisa diberikan obat lain. Nah, tetapi kalau awalnya aja sudah clozapin, kemudian diganti dengan obat lainnya ini takutnya nggak berefek. Jadi ada sebuah tingkatannya. Seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau kita diskusikan dulu? Silakan. Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan Kak. Jadi saya tadi masih agak bingung, Kak, dengan penjelasan yang di guideline sebelumnya, yang di perbedaan antara stage 1B sama stage 2. Itu kan kalau dijelaskan di sini, keduanya itu sebenarnya sudah pernah menggunakan terapi sebelumnya. Nah, kira-kira apakah ada rentang waktu yang atau apakah ada rentang waktu pada saat masuk stage 2 dari stage 1B ini, atau ada kriteria harus pemeriksaan berapa kali ke dokter dulu baru dikatakan dia sudah masuk ke stage 2, seperti itu, Kak. Oke, jadi gini, Makasih. oke, sama-sama Kak. Jadi gini, teman-teman. Jadi bedanya antara stage 1 yang apa tadi, yang B ya, atau yang B ya, dengan stage 2 itu apa? Nah, jadi misalnya, kita misalkan aja, stage 1A ini kan pasien didiagnosa awal nih. Nah, kemudian diberikan monoterapi, antipsikotik, intinya jangan clozapin gitu kan. Nah, first line-nya tadi kan antipsikotik generasi kedua. Contoh, misal kita berikan di stage 1A ini obatnya risperidon. Risperidon. Ya, misal aja ya kita gunakan permisalan biar ada gambaran. Misal di sini risperidon. Setelah diberikan risperidon beberapa waktu misalnya, kemudian sambil dievaluasi dan monitoring, ternyata risperidon nggak ada efeknya nih, sudah nggak berefek ya, ke pasien. Oh berarti eh, nantinya eh, pasien itu bisa masuk ke dalam, nah, entah nanti risperidon ini nggak berefek karena mungkin ada dua kemungkinan nih ya. Kalau yang pertama ya emang rutin diberikan tapi emang tidak ada efek yang signifikan. Yang kedua, pasien itu tidak minum obat gitu ya. Maksudnya kepatuhan dalam mengkonsumsi obatnya itu kurang. Nah, sehingga ketika pasien itu tidak rutin mengkonsumsi obat ya maka efeknya kan emang tidak efektif gitu ya. Nah, maka pasien itu bisa saja masuk ke dalam stage 1B. Nah, jadi stage 1B kan sebelumnya sudah pernah diterapi nih. Terapinya apa? Oh, risperidon. Berarti di stage 1B itu berikan monoterapi ya, antipsikotik kecuali clozapin dan juga jangan diberikan risperidon lagi. Ya, karena risperidon sudah nggak berefek nih. Ya, sehingga misal kita ganti menggunakan ziprasidon misal. Oh, di stage 1B itu digunakan ziprasidon. Nah, kemudian eh, sudah diberikan ziprasidon, intinya monoterapi ya. Nah, kemudian dievaluasi lagi nih pemberiannya. Oh, ternyata ziprasidon juga masih belum efektif. Nah, masuklah ke dalam stage 2. Di stage 2 berarti eh, kondisinya adalah pasien itu tidak memberikan respon baik terhadap antipsikotik pada tahap 1A yaitu risperidon dan atau pada tahap 1B yaitu penggunaan ziprasidon. Nah, jadi dari dua kondisi ini mana sih yang sudah dialami pasien gitu kan. Sehingga di stage 2 ini adalah pemberiannya monoterapi antipsikotik ya, kecuali clozapin lagi dan tidak digunakan juga pada tahap 1A dan 1B. Jadi risperidon dan ziprasidon tidak digunakan pada kondisi stage 2 ini ya. Contoh misal yang lain ya, ada aripiprazol misal. Ya. Jadi di stage 2 ini diberikan adalah aripiprazol. Kemudian, oh ternyata ada kondisi khusus pasien ini ingin yang namanya
bunuh diri. Sehingga ketika sudah ada kondisi atau perasaan ingin bunuh diri, berinya adalah clozapine. Ya, jadi seperti itu Kak gambarannya. Sudah paham belum ya? Atau menjawab nggak pertanyaannya tadi? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi nih buka ya. Ada lagi satu lagi kalau ada teman-teman. Oke, belum ada. Nah, kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan efek samping dari obat skizofrenia ya, atau obat antipsikotik tadi. Efek sampingnya banyak nih. Ada yang menyebabkan sedasi atau mengantuk, EPS itu extrapiramidal syndrome, antikolinergik, ortostatis, kenaikan berat badan, ada peningkatan prolaktin. Ya. Nah, di mana untuk kita acuannya ini aja teman-teman. Kalau teman-teman ingin gampang ya mencari perbedaan antipsikotik generasi pertama dengan kedua itu yang mana di dalam tabel ini. Nah, kita acuannya adalah efek samping ekstrapiramidal sindrom. Ya, di mana efek samping ekstrapiramidal sindrom yang tinggi, maka kita simpulkan dia masuk ke antipsikotik generasi pertama. Nah, semakin nilai plus, semakin tanda plusnya itu banyak, itu dia menyebabkan efek samping yang semakin besar ya. Jadi yang nilai plusnya banyak, ya kita coba tandai dulu ya. Yang mana nih? Ada yang namanya tioteksin, kemudian ada yang namanya perpenezin, ada yang namanya haloperidol, flupenazin ya. Nah, kalau teman-teman cek ini ya, ini semua masuk ke dalam generasi pertama atau FGA. Ya, lihat aja nih yang eh, efek samping ekstrapiramidal sindromnya yang tinggi. Oke. Nah, selain itu berarti tinggal dicek aja yang lainnya. Ada mau cek efek samping yang apa? Misal yang menyebabkan kenaikan berat badan itu apa? Oh, misal yang ini yang paling tinggi. Ya, itu ada clozapine dan ada juga olanzapine. Oke, itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang namanya extrapiramidal syndrome yang sering kita bahas tadi ya. Jadi ekstrapiramidal sindrom itu apa? Ya. Jadi sindrom ekstrapiramidal itu merupakan salah satu efek samping gangguan penggunaan obat-obatan seperti antipsikotik generasi 1 atau penggunaan obat-obat contohnya metoclopramid. Nah, intinya ekstrapiramidal sindrom itu bisa terjadi karena adanya penurunan dari dopamin. Dopaminnya itu turun ya. Nah, sindrom ini ditandai dengan beberapa gejala. Ada dystonias, ada Parkinsonism, ada akathisia, yang mana ketiganya ini merupakan macam-macam gangguan pergerakan. Nah, contoh nih, dystonias merupakan gangguan otot bergerak sendiri tanpa disengaja. Ya, kemudian ada Parkinsonism, ya, ada berupa gejala tremor, rigiditas, ketidakstabilan postur dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada akathisia, yaitu gangguan gerakan tubuh yang membuat penderitanya tidak bisa diam, ya, dan terus melakukan gerakan tanpa henti. Nah, jadi ketiga gejala ini berhubungan dengan gangguan pergerakan seperti itu. Nah, kemudian
Untuk penanganannya gimana nih ketika sudah terjadi ekstrapiramidal sindrom? Nah, jadi strateginya dalam menangani gejala dari ekstrapiramidal sindrom yang pertama harus kita stop dulu. Kita hentikan obat yang menyebabkan kondisi tersebut. Ya, kalau sudah di stop bisa diganti. Nah, kemudian untuk mengatasi gejala-gejala yang terjadi itu bisa diberikan beberapa obat tambahan. Contohnya nih, bisa diberikan antikolinergik. Ya, antikolinergik ini untuk apa? Ya, diberikan kepada pasien yang mengalami dystonias. Ya, jadi kalau pasien mengalami dystonias bisa diberikan obat tambahan berupa antikolinergik. Ya, yaitu contohnya obatnya yaitu trihexyphenidyl atau benzotropin. Nah, kemudian kalau pasien itu mengalami akatesia, ya, akatesia, ya, bisa diberikan beberapa obat tambahan, bisa antihistaminergik, benzodiazepin, beta blocker, beta adrenergik agonis. Ya. Keempat golongan ini bisa digunakan untuk menangani gejala akatesianya. Ya, bisa diphenhydramin, bisa diazepam, propanolol, atau klonidin. Ya. Dan yang terakhir untuk mengatasi gejala Parkinsonismnya itu bisa diberikan dopamin agonis. Contohnya amantadin. Nah, jadi sindrom ekstrapiramidal itu bisa terjadi apabila emang penggunaan obat antipsikotik generasi pertama ya. Ketika terjadi, maka ada beberapa gejala nih, ya ada akatesia, ada dystonias, ada Parkinsonism ya, yang ketika sudah terjadi bisa saja ditambahkan obat tambahan untuk menangani gejalanya. Tapi alangkah baiknya kalau obat penyebab si ekstrapiramidal sindrom itu dihentikan dulu. Seperti itu, teman-teman. Hmm. Oke, sampai sini teman-teman. Apakah aman? Aman, Kak. Aman ya. Oke, ini ada pertanyaan nih di kolom chat ya. Kak, kalau dari awal ada rasa ingin bunuh diri, apa tetap sesuai sama urutan monoterapi atau bisa langsung diberikan clozapin? Ya, kalau sudah ada rasa keinginan bunuh diri, bisa langsung clozapin ya. Tapi tetap harus dikonsultasikan dengan dokter ya. Jangan ini kan kalau ini secara teori gitu ya. Cuma nanti untuk terapi secara pastinya tetap harus konsultasi ke dokter ya, spesialis kejiwaan terutama. Seperti itu. Jadi kita belajar secara teorinya, tata laksananya seperti ini, tapi nanti tetap harus kalau untuk secara kenyataannya harus ada rekomendasi atau resep dari dokter juga. Cuma secara teorinya seperti itu. Nah, oke, coba kita untuk latihan soal nih yang tadi teman-teman sudah kerjakan. Saya minta tolong dong ya, salah satu ya bisa saya sebutkan namanya ya, nanti tolong bisa bacakan soalnya dan kalau bisa dijawab juga. Oke, saya minta bantuan Kak Bella Novitasari, bisa open mic Kak? Ya, Kak Bella, halo. Nggih, kenapa Oh ya, Kak? bisa dibantu baca soal Kak nanti atau kalau sudah tahu jawabannya sekalian dijawab ya. Gitu ya. Silakan. Eh, sekalian jawabnya juga Kakak. Ya, boleh boleh silakan. Tunggu. Seorang pasien pria berusia 25 tahun baru saja didiagnosis dengan skizofrenia. Dia tidak memiliki riwayat gangguan medis lainnya, namun mengalami obesitas dan ini adalah pertama kalinya dia menerima diagnosis ini.
dokter mempertimbangkan untuk memulai terapi antipsikotik mana dari pilihan berikut yang paling tepat sebagai terapi lini pertama? Yang mana? Jawabannya risperidon, Kak. Risperidon, oke. Ada yang lain selain risperidon, teman-teman mungkin? Haloperidol, Kak. Ada yang haloperidol juga, oke. Nah, prinsipnya apa tadi? Prinsipnya kita ini kan pasien ini baru pertama kali ya, mendapatkan diagnosa seperti ini. Berarti kalau baru pertama kali kondisi pasien dia berada di stage apa? Stage 1 yang apa? Yang A, Kak. 1A ya. Nah, ketika sudah ada di stage 1A, prinsip kedua adalah obat yang diberikan sebagai first line itu golongan apa? Antipsikotik generasi pertama atau kedua? SGA. Oke, SGA. Ya. Yang kedua. Yang kedua ya. Oke. Nah, dari kelima pilihan jawaban ini, ya, kira-kira coba nih, haloperidol dia SGA atau FGA? GA. Apa? FGA. FGA. FGA, oke. Clozapin SGA. SGA. SGA, oke. Olanzapin SGA juga. SGA. Risperidon SGA. SGA. Nah, lithium bukan bukan antipsikotik ya. Nah, jadi dari kelima pilihan jawaban ini ya ada yang FGA, ada yang SGA. Nah, prinsipnya adalah kita cari yang SGA dulu sebagai first line. Nah, sehingga haloperidol kita eliminasi karena dia alternatif ya, karena sebagai antipsikotik generasi pertama. Nah, kemudian ada clozapin, olanzapin, risperidon. Kira-kira pilihnya yang mana nih? Yang sebagai first line tadi adalah yang risperidon ya. Kenapa? Karena clozapin ini harus pakai ini khusus ya. Dia kalau ada rasa ingin bunuh diri, ini baru pakai ini gitu ya. Nah, kalau olanzapin itu biasanya setelah risperidon. Jadi biasanya risperidon diberikan pertama karena yang pertama dia adalah obat dengan harga yang terjangkau. Ya, secara terapi jangka panjang maka akan menguntungkan pasien ya dibanding olanzapin ya. Jadi ada beberapa pertimbangan itu yang menyebabkan risperidon dipilih pertama dulu, baru nanti setelahnya bisa olanzapin ya, baru kalau ada rasa ingin bunuh diri atau sudah pasien masuk ke dalam stage 3 bisa diberikan clozapin. Ya. Jadi pasien ada di stage ini. Oke, benar ya risperidon jawabannya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya nomor 2. Saya minta bantuannya lagi, Kak Gladys Radista ada nggak? Bisa open mic Kak? Kak Gladys. Oke. Kalau nggak mungkin Kak Indah Nanda bisa open mic Kak? Kak Indah atau Kak Gladys bisa open mic? Ada nggak? Atau Mm-mm. Ada yang mau membacakan soal teman-teman? Silahkan sambil kita belajar bareng.
Ada nggak? Baca soal aja nggak apa-apa. Ayo. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada tak saya aja ya. Oke, seorang wanita dia berusia 30 tahun ya. Dengan diagnosa skizofrenia memiliki riwayat ketidakpatuhan. Ada riwayat ketidakpatuhan terhadap terapi antipsikotik oralnya yang menyebabkan seringnya terjadi kekambuhan gejala. Dokter memutuskan untuk mengubah terapi menjadi bentuk antipsikotik dengan durasi kerja yang lebih panjang, sehingga diberikan setiap 1 bulan sekali. Nah, mana dari berikut ini yang merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan kepatuhan pasien? A, B, C, D, E? CK. Oke, C. Berarti ini pemilihannya terapi apa? Apa namanya tadi? Injeksi. LAI. Oke, LAI atau long acting Injeks. injeksi ya, injeksi. Jadi bentuknya itu dia injeksi yang cara kerjanya long acting ya. Nah, dari kelima pilihan jawaban ini kalau ada oral-oral ini ya pasti salah gitu ya. Jadi sudah cukup jelas jawabannya yang C. Ya, jadi pasien itu ada di kondisi ini ya. Gunakan antipsikotik long acting injectable ini. Oke, soal terakhir ya di apa namanya? Di materi ini. Ada seorang wanita berusia 28 tahun dengan skizofrenia baru-baru ini mengalami peningkatan berat badan yang signifikan setelah menjalani terapi dengan olanzapin. Nah, dokter memutuskan untuk mengubah terapi antipsikotiknya. Antipsikotik mana yang kemungkinan besar memiliki profil efek samping metabolik yang lebih baik dan dapat dipertimbangkan sebagai alternatif? Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E? D, Kak. Yang apa? D. D, oke. Ada yang selain D? B, Kak. Kak. Apa? B. B. Oke, coba kita cek ya. Nah, yang benar yang muncul. Yang B. Ya, prinsipnya teman-teman. Ya, prinsipnya kalau sudah menggunakan obat antipsikotik generasi kedua, ini kan SGA ya. Kan sudah sesuai ya dengan tata laksananya, ya SGA. Jadi karena dia mengalami efek samping yang tidak diinginkan sehingga harus diganti ke obat yang lain, maka penggantinya juga harus golongan SGA dulu, jangan ke haloperidol yang golongan FGA. Ya, cari yang sesama SGA dulu, yang masih menjadi first line terapi. Tapi secara efek samping dia apa namanya tidak menyebabkan efek samping peningkatan berat badan yang terlalu tinggi ya seperti olanzapin. Nah, mana itu? Yaitu si aripiprazol nih. Jadi secara efek samping ya dari efek samping mengantuk sampai peningkatan prolaktin dia satu semua ya efek sampingnya rendah semua ya. Yang paling tepat yang ini yang aripiprazol. Oke, kita review dulu eh, sebentar ya. Nih. Obat skizofrenia yang menyebabkan hiperglikemi ada nggak kira-kira? Hiperglikemi ini salah satu bentuk ya peningkatan metabolisme tubuh. Apa yang menyebabkan meningkatnya metabolisme? Obat apa? Antipsikotik? SGA, Kak. Ya, SGA, second generation antipsikotik ya. Jadi kalau SGA tadi untuk ekstrapiramidal sindromnya itu rendah. Cuma secara untuk efek samping metabolik di tubuh ya salah satunya hiperglikemi ya
itu tinggi. Kemudian kedua, pasien yang mengalami gangguan ekstrapiramidal sindrom, maka harus apa? Yang pertama harus hentikan obat penyebabnya. Ya, baru diganti obat yang lain gitu. Kemudian jika pasien tidak patuh minum obat, maka diberikan terapi tadi, yaitu LAI. LAI. Oke, teman-teman. Untuk materi skizo, ada yang ditanyakan nggak? Oke, Ada, ini ada Pak. pertanyaan. Ya? Udah? Ya, sudah kayak yang di kolom komentar. Oh ya, saya bacakan ya. Kak mau tanya, untuk penanganan efek samping akatesia, apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan obat yang mana? Yang pertama, harus digunakan atau bebas? Ya, jawabannya bebas, Kak. Tergantung kondisi pasiennya bisa menggunakan obat yang mana. Ya. Jadi tadi kan ada beberapa pilihan ya dalam penanganan nih ekstrapiramidal sindrom. Jadi untuk menangani gejala akatesia itu kan ada beberapa pilihan. Ya, ini ada 4 golongan obat yang bisa dipilih, gitu kan. Nama yang mana yang dipilih? Bebas, ya. Mana yang bisa pasien gunakan sesuai kondisinya, yang mana? Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain, teman-teman? Oke, ada lagi, Kak. Kalau sudah pakai SGA terus sembuh, tapi kambuh lagi, obatnya apa? Tetap SGA lagi, Kak. Ya, SGA lagi. Jadi kalau yang kemarin apa sembuh, coba dipakai lagi, misal masih berefek ya, tinggal diteruskan. Kalau misal sudah tidak berefek, diganti obat lain yang masih satu golongan, yaitu golongan SGA. Berarti sembuh itu kan penggunaan obat yang terakhir kan bisa ya, efektif lah intinya. Jadi diberikan obat satu golongan dulu, yaitu SGA, ya, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Aman ya? Kita lanjut kalau aman nih ke materi epilepsi. Masih ingat nggak epilepsi tadi apa yang eh, bermasalah? Neurotransmitter apa? GABA. Glutamat, Kak. GABA. GABAnya kenapa? Karena kekurangan GABA. Oke, GABAnya rendah. Kemudian yang kedua, Tingginya glutamat. Glutamatnya tinggi. glutamatnya tinggi. Oke. Berarti terapinya, ya terapi penggunaan obatnya itu harus bisa meningkatkan GABA dan menurunkan glutamat gitu ya berarti ya. Oke, coba kita cek. Nih. Jadi epilepsi itu adalah kondisi ketidakseimbangan antara kekuatan eksitatori ya dan inhibitori atau inhibisi ya. Eksitatori itu glutamat, inhibitori itu yang GABA tadi. Ya. Nah, sehingga ketika terjadi kekurangan inhibitori atau kekurangan GABA gitu ya, maka akan menyebabkan penurunan GABA. Biasanya setelah pemberian antagonis GABA. Ya, ketika diberikan obat antagonis GABA menyebabkan yang namanya penurunan dari eh, kadar GABA di dalam tubuh. Nah, dan yang kedua, ketika meningkatnya eksitatori, yaitu meningkatnya aksi glutamat. Ya, glutamatnya tinggi di dalam tubuh seperti itu. Ya, sehingga ketika kondisi GABA-nya berkurang, glutamatnya tinggi, itu untuk mekanisme kerja dari AED itu adalah anti epilepsi drug gitu ya, obat anti epilepsi, yaitu mekanismenya yang pertama adalah efek pada kinetika saluran ion. Ya, jadi saluran ion antara ion natrium atau Na dan kalium atau Ca ini akan dipengaruhi juga
pada kondisi epilepsi. Ya. Kemudian augmentasi neurotransmiti penghambat, yaitu meningkatkan GABA tadi ya, karena GABA-nya turun tadi, dan memodulasi neurotransmiti eksitatori, yaitu dengan cara menurunkan atau melawan glutamat. Karena glutamatnya pada kondisi epilepsi itu tinggi. Ya. Nah, kemudian pada kondisi khusus nih teman-teman, ini ada beberapa kondisi khusus ya terapi epilepsi. Kalau pada lansia diberikannya gabapentin, lamotrigin, levotiracetam gitu ya. Kemudian kalau hamil, lamotrigin dan asam folat ini yang direkomendasikan. Kalau menyusui itu phenytoin, carbamazepin, valproat ya. Kalau anak-anak itu oxcarbazepin. Efek sampingnya eh, kalau untuk asam valproat dan carbamazepin, ya, ini tidak boleh diberikan pada kondisi hamil karena menyebabkan efek samping spina bifida atau bibir sumbing. Ya. Dan fenobarbital serta phenytoin juga nggak boleh pada kondisi hamil karena menyebabkan malformasi jantung pada janin. Nah, jadi itu kondisi-kondisi khusus pada terapi epilepsi. Nah, kemudian kita bahas obatnya sekarang. Jadi obatnya itu ada 5 golongan obat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 mekanisme, maaf ya, 5 mekanisme. Nah, di mana dari 5 mekanisme ini obatnya berbeda-beda. Contoh nih ya, kita punya singkatan nih teman-teman di sini. Harapannya singkatan ini bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah dalam menghafal obat anti epilepsi ya. Nah, jadi yang pertama itu obatnya bekerja sebagai pemblok kanal Na atau natrium tadi ya. Singkatannya di sini adalah nama vela asam. Nah, ini yang untuk golongan pemblok kanal Na. Kemudian yang kedua, mekanismenya adalah meningkatkan transmisi GABA atau meningkatkan GABA tadi ya. Nah, yang mana singkatan dari yang mana untuk meningkatkan transmisi GABA ada 4 mekanisme A, B, C, D ya. Kemudian dari keempat mekanisme tadi obatnya juga beda-beda. Nah, untuk menghafalnya kita punya juga nih. Jadi untuk mekanisme pertama itu singkatannya adalah ABI ya, ABI. Kemudian yang kedua singkatannya adalah hebat. ABI hebat. Singkatan yang mekanisme ketiga itu adalah reti. Reti kalau dalam bahasa Jawa itu artinya tahu gitu ya. Kemudian mekanisme keempat singkatannya GABA. Nanti saya jelaskan ya. Itu untuk yang meningkatkan GABA. Kemudian yang memblok kanal kalsium atau Ca itu juga ada singkatannya yaitu KAMIT. Untuk mekanisme keempat yang memblok atau menurunkan glutamat itu singkatannya TOMAT. Dan yang terakhir untuk mekanisme lain-lain singkatannya adalah LELA. Nah, oke, jadi ada nama vela asam, kemudian ada ABI, hebat, roti GABA, kemudian KAMIT, TOMAT, dan LELA. Coba kita pelajari bareng-bareng ya. Oke. Jadi yang pertama, mekanisme yang pertama adalah pemblok kanal Na. Jadi meningkatkan aktivasi kanal Na sehingga menurunkan kemampuan syaraf ya, menurunkan kemampuan syaraf untuk menghantarkan muatan listrik. Nah, itu mekanisme obat yang pertama. Nah, obatnya ada apa aja? Nama vela asam ya.
Na-nya. Ya. Na-nya untuk apa? Untuk sebagai penanda, oh berarti dia sebagai pemblok kanal Na, natrium. Ya. Kemudian Ma-nya apa? Ma-nya untuk obat karbamazepin. Ya, karbamazepin. Nah, kemudian V, V-nya untuk apa? Oh, untuk phenytoin. La-nya untuk apa? Oh, untuk lamotrigin. Asamnya untuk asam valproat. Coba saya ulangi ya. Jadi yang menghambat kanal Na itu ada nama vela asam. Na penghambat natrium, obatnya karbamazepin, ya. Kemudian V phenytoin, kemudian lamotrigin, dan asam ada asam valproat. Nah, itu yang pertama nih, yang memblok kanal Na. Kemudian yang kedua, yang dia meningkatkan GABA di dalam tubuh. Nah, untuk meningkatkan GABA itu ada 4 mekanisme. Banyak ya. Yang pertama adalah dia sebagai agonis reseptor GABA. Jadi dia menyerupai reseptor GABA sehingga ketika dikonsumsi obat golongan ini dia dapat meningkatkan kadar GABA di dalam tubuh. Ya. Nah, ada ABI ya. Jadi ABI ini singkatan dari A-nya dulu. Ya. A-nya ini adalah sebagai penanda, oh dia sebagai agonis GABA. Ya. Kemudian B-nya, B yang awal ini sebagai, oh dia golongan benzodiazepin. Untuk BI-nya itu sebagai singkatan dari barbiturat. Ya, jadi ABI agonis GABA, benzodiazepin, dan barbiturat. Ya, kemudian hebat. Nah, hebat ini untuk singkatan pada mekanisme yang kedua. Jadi mekanisme yang kedua itu obat-obat yang bekerja dengan menghambat enzim. Enzim apa yang dihambat? GABA transaminase. Nah, HE-nya ya HE-nya itu untuk singkatan hambat enzim. Ya, BAT-nya, BAT-nya itu untuk obatnya yaitu vigabatrin. Ya, hebat hambat enzim vigabatrin. Ya. Kemudian yang ketiga mekanismenya adalah obat-obat yang menghambat GABA transporter 1 sehingga menghambat reuptake GABA. Ya, yang diperhatikan reuptake-nya yang dihambat. Nah, jadi singkatannya ada RETI. RE-nya itu untuk penanda, oh dia sebagai penghambat reuptake. Nah, kemudian TI-nya, oh obatnya adalah tiagabin. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan GABA, mekanisme yang keempat, yaitu meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal dengan meningkatkan sintesis GABA. Nah, singkatannya ada GABA. Oh, yang meningkatkan sintesis GABA, obatnya juga GABA. Apa aja? Oh, ada gabapentin. Kemudian ada pregabalin. Ya, dan juga ada asam valproat. Jadi asam valproat itu mekanismenya ada dua. Dia menghambat kanal Na dan meningkatkan GABA juga. Oke, itu ya. ABI reti, ABI hebat reti GABA. Nah, kemudian yang ketiga, kamit. Jadi kamit itu untuk
golongan obat yang pemblok kanal kalsium ya. Jadi K-nya, Ka-nya itu adalah kalsium untuk penanda kalsium. Nah, untuk mid-nya berarti etoksuksimid ini. Etoksuksimid. Ya, Kamid penghambat kalsium, etoksuksimid. Ya. Kemudian yang keempat pemblok glutamat. Ya, jadi ada tomat. Ya. TO-nya itu adalah untuk obat topiramat. Nah, matnya itu untuk pemblok glutamat. Glutamatnya yang diturunkan. Dan yang terakhir, lela, mekanisme lain-lain. Jadi, LA-nya itu untuk lain-lain. LE-nya itu untuk obatnya yaitu levetiracetam. Nah, ini coba ya saya ulangi ya. Jadi, kondisi epilepsi itu merupakan kondisi ketidakseimbangan antara GABA dan glutamat. Ya, di mana GABA-nya itu rendah dan glutamatnya tinggi. Sehingga obat-obatan anti epilepsi itu harus bisa menurunkan kadar glutamat dan meningkatkan kadar GABA. Ya. Jadi obatnya ada 5 mekanisme. Yang pertama, pemblok kanal NA. Ada nama, vela, asam. Ya. Jadi, nah, itu untuk pemblok kanal Na, natrium. Ma, itu untuk karbamazepin. Ya. Kemudian, ya, Ma tadi untuk karbamazepin, kemudian V itu untuk phenytoin, dan asam itu untuk asam valproat. Ya. Oh, La-nya itu lamotrigin ya. Jadi nama vela asam. Natrium, karbamazepin, phenytoin, lamotrigin, asam valproat. Untuk meningkatkan transmisi GABA ya, atau meningkatkan GABA itu ada ABI hebat reti GABA. A-nya itu sebagai penanda agonis GABA, yaitu golongan benzodiazepin dan barbiturat. Ya. Kemudian hebat yang menghambat enzim GABA transaminase itu ada vigabatrin. Ya. Kemudian ada reti, yaitu reuptake itu tiagabin, dan GABA itu yaitu gabapentin dan pregabalin. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang masih bingung nggak kira-kira? Ya, mau kita diskusikan. Halo, halo, apakah aman teman-teman? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Oke, aman ya? Ada yang? Aman. Oke, nah kemudian kita lanjut ke terapi pada ibu hamil, ya kondisi khusus tadi ya. Jadi kalau untuk tata laksana terapi pada ibu hamil tidak semua obat bisa digunakan, ya. Nah, di mana di sini ya dari lamotrigin sampai asam valproat semakin ke kanan, ya semakin ke kanan untuk ini ya apa namanya obatnya itu semakin beresiko tinggi, ya resiko tinggi. Jadi yang paling aman untuk ibu hamil ya lamotrigin atau levetiracetam. Ini yang paling aman. Yang paling tidak aman itu asam valproat. Ya. Biasanya soal yang sering keluar itu ya terkait obat-obatannya ya teman-teman.
Silakan dihafalkan untuk obat-obatannya tadi, mekanismenya, dia golongan apa, kemudian untuk kondisi khusus juga dihafalkan, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya status epileptikus. Apa itu? Ya. Jadi status epileptikus itu merupakan sebuah kondisi di mana kejang yang terjadi itu minimal 30 menit. Cukup lama, ya. Yang mana status epileptikus ini merupakan kondisi gawat darurat, ya. Sehingga perlu penanganan yang ekstra, ya. Jadi terapi dari status epileptikus ini dimulai dengan pemberian lorazepam atau diazepam secara intravena karena untuk memperoleh onset terapi yang lebih cepat. Nah, penanganannya pada kondisi status epileptikus apabila sebelum dibawa ke rumah sakit sudah mengalami kejang gitu ya, maka bisa diberikan dulu diazepam rektal, misal di rumah sakit agak jauh di dekat situ udah ada apa namanya klinik misalnya, itu bisa diberikan diazepam rektal atau midazolam secara intramuskular. Kemudian untuk penanganan awalnya, yaitu kalau sudah di rumah sakit ya, pasti diberi oksigen, infus, tiamin, atau piridoksin, dan glukosa. Nah, kemudian untuk pemberian obat anti-epilepsinya itu disesuaikan dengan waktunya ya. Kalau serangannya baru 0 sampai 10 menit berikan lorazepam. Kalau 10 sampai 30 menit berikan intravena phenytoin. Itu kondisi khususnya ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Aman ya? Oke, kalau aman coba kita lanjut ke pembahasan soal. Nih. Ada seorang wanita berusia 30 tahun. Ada seorang wanita berusia 30 tahun yang baru saja didiagnosa mengalami epilepsi generalis jenis tonic-clonic. Nah, sedang mempertimbangkan opsi terapi anti-epilepsi. Dan dia juga merencanakan kehamilan nih dalam waktu dekat. Nah, obat manakah yang paling tepat dipilih untuk mengontrol kejang dan meminimalkan resiko terhadap janin? Kira-kira yang mana yang paling aman? A, B, C, D, E? D. Yang mana? D. D, Kak. Oke, D. Coba kita cek benar nggak? Oke, benar ya. Jadi yang paling aman sesuai ini antara lamotrigin atau levetiracetam. Oke, sudah benar ya. Tadi jawabannya yang levetiracetam. Lanjut. Seorang pria berusia 45 tahun datang untuk menggunakan phenytoin selama 1 tahun untuk mengendalikan epilepsi parsialnya. Ya, meskipun kejangnya berkurang, ia mulai mengeluhkan rasa bengkak pada mulut yang membuatnya tidak nyaman. Nah, efek samping dari phenytoin yang dimaksud itu efek samping apa? A, B, C, D. C, Kak. Hiperplasia gingiv. Oke, hiperplasia gingiv. Apakah betul? Oh, Mbak, betul ya, ini terlalu tinggi. Betul yang hiperplasia gingiva ya. Nih, salah satu beberapa efek samping dari apa namanya phenytoin ya, itu ada hiperplasia gingiva ya, dan lain sebagainya. Banyak. Oke, soal terakhir. Seorang pria berusia 32 tahun didiagnosa dengan kondisi epilepsi parsial ya dan telah menggunakan lamotrigin selama 6 bulan. Nah, mekanisme kerja utama lamotrigin yang menjadikannya sebagai pilihan terapi yang sesuai pada kasus ini adalah
Kira-kira lamotrigin dia masuk ke Memblok obat kanal gelombang apa? natrium. ABCDE? Yang A. A. Oke, yang A. Berarti singkatannya untuk lamotrigin tadi yang mana? Nama pela Nama asam. Oke, yang nama pela asam. Lamotrigin ada di La-nya ini. La ini lamotrigin. Nah, tinggal dilihat di awalnya. Oh, Na. Berarti ini dia berhubungan dengan kanal natrium. Nah, kira-kira di pilihan jawaban yang mana yang ada hubungan dengan kanal natrium? Oh, ternyata yang A. Ada kata-kata kanal natrium. Oke. Oke, betul teman-teman. Nih, mekanismenya ini ya. Jadi si lamotrigin ini merupakan turunan triazina yang menghambat pelepasan glutamat dan menghambat saluran natrium yang peka terhadap tegangan, yang menstabilkan membran neuron, di mana lamotrigin memiliki efek penghambatan yang lemah pada reseptor 5-HT3. Oke. Oke, coba kita review dulu. Prinsip terapi epilepsi itu apa tadi? Ada 3, yaitu menghambat kanal ion. Kanal ion yang apa? Na sama Ca. Kemudian menurunkan glutamat dan meningkatkan GABA. Obat yang memblok kanal kalsium. Oke, kalau kalsium apa teman-teman? Singkatannya? K? K? Kamit. Ka-nya itu untuk kalsium, mit-nya ya etoksuksimid. Nah, berarti yang memblok obat yang memblok kanal kalsium yaitu etoksuksimid. Obat epilepsi yang aman untuk ibu hamil tadi ada lamotrigin dan ada levetiracetam. Oke teman-teman, sampai di sini untuk materi skizofrenia dengan epilepsi. Adakah yang mau kita diskusikan dulu? Silahkan. Kak, izin bertanya, Boleh, silahkan Kak. Kak, kalau misalnya nih kita bertemu sama orang yang epilepsinya kambuh, terus fasilitas kesehatan di kita juga jauh, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan Kak buat bantu? Epilepsinya kambuh berarti ada obatnya. Maksudnya obat rutinnya ada nggak Kak? Kalau ada obat Iya, rutin. Ya, kalau ada obat rutin, kalau bisa diminumkan obat rutinnya. Kalau bisa ya. Kalau enggak, yang paling gampang diberikan tadi diazepam rektal tadi Kak. Misal kalau ada ya, kalau rumah sakit nggak ada, minimal klinik di dekat-dekat situ ada nggak gitu. Kalaupun nggak ada nih sama sekali fasilitas pelayanan kesehatan jauh gitu kan, yang penting diusahakan jangan sampai ketika kejang itu pasien menggigit lidahnya sendiri. Itu yang menyebabkan pasien nggak bisa bernafas. Itu dipastikan. Ya udah biar kejang dulu nggak apa-apa sampai nanti kejangnya membaik gitu kan. Seperti itu Kak yang bisa sama ini dihindari biar kalau kejang jangan sampai kepala atau bagian sensitif lainnya itu kebentur ya di benda tumpul atau benda tajam di sekitarnya. Jadi dijauhkan gitu Kak. terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman?
Kalau terapi non farmakologi epilepsi itu setahu saya nggak banyak Kak, karena untuk epilepsi sendiri ya itu terjadi karena ada masalah kelistrikan ibaratnya ya di dalam otak. Nah, sehingga untuk mencegah kekambuhan berlanjut ya harus rutin mengkonsumsi obatnya. Itu harus rutin ya. Karena terapi epilepsi ini jangka panjang ya. Kalau sudah dinyatakan sembuh itu ketika dalam jangka waktu 2 tahun itu nggak ada gejala. Nah, itu bisa dihentikan obatnya. Tapi dalam menghentikan obatnya itu juga harus di tapering off ya. Turunkan dosisnya pelan-pelan, nggak boleh langsung dihentikan. Jadi emang kalau epilepsi ini merupakan sebuah penyakit yang dia sensitivitasnya itu tinggi ya. Jadi obatnya itu terapinya jangka panjang. Kalaupun sudah sembuh, untuk menghentikan obatnya diturunkan pelan-pelan ya agar tidak terlalu apa ya eh, tidak terlalu kadar GABA dengan glutamatnya ketika oh udah menggunakan obat anti epilepsi nih kadarnya sudah normal nih ya. Tapi ketika nanti sudah dihentikan langsung penggunaan obat anti epilepsinya, kadarnya itu langsung apa ya ibaratnya drastis ya turunnya naik turunnya drastis. Ini yang dihindari. Karena kalau sampai kondisi apa namanya GABA dan glutamatnya di dalam otak itu tidak seimbang sedikit pun gitu ya, itu akan menyebabkan kekambuhan berupa kejang tadi. Sehingga kalau untuk mencegah kekambuhan yang berlanjut selama itu masih proses terapi ya obatnya harus diminum secara rutin seperti itu, Pak. Kalau terapi epilepsi first line-nya itu tergantung dari ini apa namanya jenis kejangnya Kak. Ini belum saya masukkan ya. Coba saya share lah, share ya. Jadi tergantung dari jenis kejangnya itu dia kejangnya tipe apa. Nah, ini Kak yang belum saya masukkan nih sebentar. Jadi tadi ada tonik-klonik ya, ada parsial. Nah, itu tipe dari kejang pasien. Nah, setiap tipe tadi itu memiliki first line yang berbeda-beda. Nah, saya cekkan dulu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi terapi untuk epilepsi itu tergantung dari ini apa namanya tipe dari kejangnya apa ya. Ada yang kejangnya tipe parsial atau vokal ya. Ada tipe yang
ada yang parsial vokal, ada yang tidak ada kejang umum, ada umum primer yang tonik-klonik tadi, dan ada epilepsi mioklonik. Nah, tiap masing-masing tipe kejang ini itu untuk terapi pada dewasa, anak, dan lansia akan berbeda. Ya, nah, tergantung nih tipe kejangnya yang mana dulu. Oh, misal tipe parsial. Oh, dia dewasa. Maka yang bisa diberikan antara karbamazepin, phenytoin, atau asam valproat. Kayak gitu. Kalau anak, oxcarbazepin. Kalau lansia, gabapentin, lamotrigin. Nah, jadi beda-beda. Jadi tergantung, tentukan dulu tipe kejangnya apa, baru tentukan dulu dia usianya berapa, usianya masuk kriteria apa, baru dilihat obatnya apa. Seperti itu, Kak. Itu teman-teman, ada yang mau kita diskusikan lagi? Aman? Oke. Aman, Pak. Kak, boleh minta rekomendasi cara cari guideline saat kita mau kerjakan kasus. Kalau cari guideline itu kalau bisa cari dulu di guideline Indonesia dulu ya. Karena kalau di Indonesia ada bisa pakai guideline itu ya. Kalau enggak, cari guideline di luar ya, bisa di e-book misal di Piro gitu ya, ataupun yang lainnya yang emang kayak DIH dan lain sebagainya. Yang itu intinya guideline terpercaya. Jadi untuk guideline-nya sendiri teman-teman harus punya e-book ataupun referensi yang eh, sering digunakan dulu ya. Cari di situ dulu untuk penyakitnya apa. Nah, kalau tidak ada di situ biasanya di apa namanya, ya membandingkan antara guideline A dengan B. Contohnya kalau pengerjaan kasus ya, kasus itu kan biasanya untuk diagnosanya itu ada yang komplikasi antara DM, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, itu cari sendiri-sendiri dulu ya guideline-nya. Hipertensi apa, DM apa, kalau komplikasi DM hipertensi ada nggak di situ ya. Kalau ada tambahan misal ada suspek apa itu ya, ya dicari satu-satu. Emang emang seperti itu, Kak. Jadi caranya harus punya dulu acuan untuk guideline-guideline yang sering digunakan dulu itu wajib ya. Baru nanti kalau sudah punya, cari di acuan yang tadi untuk penyakitnya apa, kira-kira ada nggak ya. Kalau nggak ada, baru bisa cari di jurnal. Biasanya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Kak, ada hubungannya tidak sih antara epilepsi dengan kondisi emosional seseorang? Karena saya pernah menemukan nih orang dengan kondisi epilepsi, namun di saat epilepsinya tidak kambuh pun tetap marah-marah. Ya. Kalau emosional harusnya tidak terlalu berpengaruh ya. Karena di sini yang mempengaruhi kan glutamat sama ini sama GABA ya. Kalau emosional kan lebih mungkin ke dopamin atau serotonin ya, yang lebih ke mood tadi. Nah, secara teori tidak ada hubungannya, Kak. Itu. Oke, ada lagi teman-teman? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada mungkin kita cukupkan ya karena sudah jam 5 kalau di sini ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah berbuka puasa ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa, yang sudah berbuka juga selamat berbuka puasa ya. Terima kasih teman-teman atas antusias dan semangatnya ya. Kalau masih ada yang mau bertanya tentang materi ini apa saraf dan psikiatri bisa kita diskusi lewat grup ya.
Oke, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa ya agar supaya apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, selesai teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama.